Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang maket rumah kebaya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bagian-bagian rumah kebaya. Yang kedua, menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat maket rumah kebaya. Yang ketiga, membuat maket rumah kebaya. Yang keempat, menampilkan maket rumah kebaya. Mengenal rumah kebaya. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi. Mengapa disebut rumah kebaya? Hal ini karena rumah kebaya mempunyai ciri khas pada atapnya. Atapnya menyerupai pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping, lipatan-lipatan tersebut tampak seperti lipatan kain kebaya. Ciri khas rumah kebaya adalah rumah kebaya di pinggiran kota Jakarta. Adanya langkan, yaitu bagian rumah yang berpagar rendah dan berfungsi sebagai beranda atau serambi rumah. Rumah kebaya biasanya terbuat dari kayu dan bilik bambu. Pada umumnya, rumah Betawi berangka kayu dan berlantai tanah, tegel atau semen. Hanya di daerah pesisir atau pantai berbentuk panggung. Berikut ini ada fakta tentang PLBJ, di mana sebagian tambahan dari rumah kebaya adalah serondoyan dan belandongan. Serondoyan adalah bangunan tambahan di belakang rumah, biasanya berfungsi sebagai dapur. Sedangkan belandongan adalah bagian tambahan rumah yang terletak di bagian depan teras dan biasanya berfungsi untuk menerima tamu. Susunan ruangan rumah kebaya antara lain ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Yang pertama, ruang depan biasanya disebut serambi depan. Ruangannya terbuka dan berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Yang kedua, ruang tengah sering disebut ruang dalam. Ruang ini biasanya terdiri dari kamar tidur, kamar makan, dan pendaringan. Yang ketiga, ruang belakang digunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan kayu bakar. Karena pada zaman dahulu, pertanian di daerah Jakarta merupakan salah satu mata pencarian masyarakat Betawi. Jadi, rumah belakang bisa digunakan untuk tempat menyimpan alat-alat pertanian dan kayu bakar. Rumah kebaya merupakan salah satu ciri khas kota Jakarta. Oleh karena itu, rumah kebaya sering dijadikan cenderamata khas Jakarta dalam bentuk maket atau miniatur rumah. Maket rumah Betawi dapat dibuat dari bahan seperti kardus, stik es krim, styrofoam, kayu, dan ranting. Cenderamata maket rumah kebaya dibuat menyerupai rumah kebaya sebenarnya. Ada yang dibuat hanya menyerupai bagian luar rumah kebaya, ada pula yang dibuat hingga bagian-bagian dalam rumah kebaya. B. Cara membuat ruang maket kebaya. Maket adalah bentuk tiruan bangunan, gedung, atau benda lainnya yang berukuran kecil. Maket juga sering disebut miniatur. Maket biasanya dibuat dari kayu, kertas, kardus, dan bahan buatan lainnya. Kali ini kita akan belajar membuat maket rumah kebaya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ikutilah langkah-langkah pembuatannya. Yuk sama-sama kita simak langkah-langkah pembuatannya berikut ini. Membuat maket rumah kebaya. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Yang pertama, stik es krim panjang. 2. Kardus bekas.
Ketiga, kertas karton warna hijau atau kuning. Keempat, cat warna hijau, kuning, dan coklat. Kelima, kuas lukis. Keenam, cutter dan gunting. Ketujuh, lem putih. Kedelapan, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang kesembilan, spidol hitam permanen. Cara membuatnya. Yang pertama, alas rumah. Potonglah kardus bekas dengan bentuk persegi panjang ukuran 24 x 24 cm sebanyak 2 lembar. Tumpuk dan rekatkan kedua kardus dengan lem putih ya. Lalu warnai alas menggunakan cat berwarna coklat agar terlihat seperti alas rumah. Selanjutnya yang kedua yaitu tembok depan dan belakang. Buatlah bentuk persegi panjang dari potongan kardus bekas ukuran 24 x 9 cm sebanyak 2 lembar. Gambarlah pintu dan 2 jendela pada papan kardus untuk tembok depan. Gambar juga 1 pintu belakang pada papan kardus untuk tembok belakang. Warnai tembok serta daun pintu dan jendela menggunakan cat sesuai kreasimu sendiri. 3. Tembok samping. Buatlah 2 pola pada kardus bekas berupa gabungan segi 4 dan segi 3. Potonglah menggunakan gunting atau cutter. Warnai tembok dan daun jendela menggunakan cat. 4. Atap. Siapkan kardus bekas ukuran 29 x 24 cm. Bagilah bagian panjang kardus menjadi ukuran 7 cm, 11 cm, dan 11 cm. Tekuklah bagian yang diberi garis putus-putus seperti contoh. Warnai atap menggunakan cat warna coklat. Lalu gambar pola genting menggunakan spidol hitam pada bagian atap. 5. Gigi balang. Buatlah bentuk gigi balang menggunakan kertas karton warna hijau atau kuning dan spidol hitam. Potonglah mengikuti pola yang kamu buat. Buatlah 3 gigi balang dengan panjang 7 cm, 7 cm, dan 24 cm. Rekatkan gigi balang pada tiap sisi atap teras menggunakan lem. 6. Pagar teras. Siapkan stik es krim. Buatlah pola-pola berikut. Gunakan cutter secara berhati-hati untuk membentuk pola. Di sini ada pola A, B, dan C. Pola A 2 batang pola A, jadi dibuatnya 2 batang ya. Untuk pola B dibuat 4 batang. Dan pola C 14 batang. Untuk pola A ukurannya 9 cm dan 3 cm panjang pendeknya. Lalu untuk pola B 7,5 cm dan 3 cm. Sedangkan untuk pola C hanya membuat bentuknya dengan ukuran panjang 3 cm. Yang D 4 batang pola D, yaitu 2 batang stik es krim dengan panjang 9 cm di bawah 2 ya. Ini ada yang pertama, yang E, batang pola E, yaitu 2 batang stik es krim dengan panjang 6 cm di bawah 2. Jadi kalau yang D itu panjangnya 9 cm, kalau yang E panjangnya 6 cm. Buatnya sama-sama 4 batang ya. Lalu menggunakan stik es krim dan dibelah 2. Cuma yang membedakan hanyalah ukurannya saja. Selanjutnya, susunlah pola-pola tersebut menjadi bentuk pagar seperti berikut. 7. Setelah semua bagian rumah siap, tempelkan setiap bagian pada alas menggunakan lem. Berilah lem pada sisi-sisi tembok agar rumah dapat berdiri tegak. Lakukan juga pengleman pada sisi-sisi pagar dan atap rumah. Setelah itu, biarkan hingga lem mengering.
8. Maket rumah adat Betawi sudah jadi. Kamu dapat memberikan tambahan hiasan berupa miniatur tanaman atau kursi dan meja sesuai kreativitasmu masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PLBJ hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.